Semangat pagi, saudara-saudara sekalian, peserta webinar Hima PPKN Duta Sadi Buana Surabaya. Kesejahteraan rahmat mudah-mudahan dilimpahkan kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Hari ini saya mendapatkan kebahagiaan, rasanya tersanjung saya diundang oleh kawan-kawan dari Hima PPKN untuk menyampaikan beberapa pokok-pokok pikiran terkait dengan bagaimana Pancasila ini memberikan semangat pada generasi muda di suasana yang penuh dengan tekanan ketika pandemi COVID-19 hadir di tengah kita semua. Dan perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara, ini adalah persoalan dunia, bukan persoalan kita semata. Jadi sangatlah tidak mungkin kita akan menghindar dari realita ini. Dan yang perlu diketahui oleh kita semua bahwa ini adalah global problem. Jadi problem yang mengglobal. Artinya bahwa tidak ada negara manapun yang tidak pernah atau tidak mungkin dihinggapi permasalahan ini. Nah, kemudian perspektif Pancasila sebagai semangat pemuda di era new normal ini bagaimana? Khususnya di saat pandemi. Saya punya pokok-pokok pikiran sebagai berikut. Sebelum masuk ke situ, ini selalu ada disclaimer bahwa gambar, foto, visual yang saya gunakan di slide ini bukan karya saya semata, melainkan hasil unduhan dari dunia maya. Ini tulisannya melainkan maksudnya saudara sekalian yang budiman. Jadi saya mengucapkan terima kasih pada sang kreator gambar-gambar yang ada di dunia maya, kemudian saya modifikasi yang hadir di visual saya ini. Saudara-saudara, pertama yang kita teropong dulu adalah karakter sang generasi muda. Ternyata generasi muda yang kita lihat itu di posisi yang mana? Karena setiap generasi punya karakter, punya sensasi-sensasi yang sangat lumayan dan terikut pada zamannya. Ini yang akan kita lihat bersama-sama. Tentang generasi, kita ada yang generasi Bolchers itu yang usianya 71 tahun ya. Kemudian yang usianya 52 sampai 70, saya ini Bobby Boomers ya. Kemudian yang 37 sampai 51 itu ya generasi X lah. Sedangkan generasi Y itu usia 22 sampai 36. Sedangkan generasi Z itu yang usianya 7 sampai 21. Kemudian antara Y dan Z itu ada generasi milenial. Baru adik-adik kita nanti itu adalah generasi Alpha yang sekarang usia di bawah 7 tahun. Ini semuanya membawa beberapa konsekuensi di alam yang dilalui. Kemudian suasana lingkungan yang dialami. Dengan demikian akan mempengaruhi pola pikir mereka. Apakah bisa disemangati Pancasila? Tentu setiap generasi akan berbeda untuk memahaminya. Kita teropong prototipe generasi tadi. Ada generasi yang ini menonjol adalah generasi X, Y, dan Z. Kalau kita bilang generasi X, ini pada saat itu generasi ini condong ya, punya kecenderungan loyalis pada lembaga. Karena saat itu memang dididik untuk cinta tanah airnya, kemudian kuat mempertahankan rahian-rahian ketika merdeka, itu yang kuat sehingga mereka akan cinta kemerdekaan, cinta tanah airnya dan gegap gemita semacam itu. Tapi pada generasi Y, generasi Z ini sudah mulai loyalisnya pada profesi. Jadi dia ekspor terhadap profesinya,
Kemudian yang kedua, dia responsibility terhadap profesinya dan corporateness dibangun di generasinya. Ini pada generasi Y. Bagaimana generasi Z yang saat ini akan kita nuansai sebagai generasi yang punya semangat dengan perspektif Pancasila? Adalah generasi yang loyalis pada teknologi, loyalis pada kreativitas. Dia adalah gandrung terhadap kreativitas dan teknologi. Itu yang terjadi, saudara-saudaraku yang berbahagia peserta webinar kali ini. Inilah generasi Z yang akan kita lihat. Seorang orang yang loyalis dan gandrung kreativitas dan teknologi. Sense of technology jadi pikiran mereka. Kalau dilihat dari Abraham Maslow, maka kebutuhan yang di bawah, yang sandang dan pangan, basic need-nya sekarang sudah ditambah. Wi-Fi dan ya tentunya power bank. Tanpa itu dia nggak bisa apa-apa semacam itu. Ini yang kita bahas. Apakah orang yang kreativitas tinggi dengan teknologi tinggi, kemudian rasionalisme melingkupi dia, rasionya tajam, apakah dia memiliki sebuah pikiran yang emotif yang akan kita bangun untuk cinta? Berbicara cinta itu persoalan emosional. Nah, sekarang kita lihat Pancasila itu sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup, sebagai cita-cita bersama. Pancasila itu sebenarnya sebagai starlight, bintang pengarah. Setiap perlakuan kita, tingkah laku, perbuatan, pikiran, sensasi Pancasila harus menjadi bagiannya. Oleh karenanya kita sebut dengan starlight, bintang pengarah. Bintang pengarah cita-cita, bintang pengarah kehidupan, perilaku kita. Itu tercermin dari sila-sila Pancasila. Ini yang harusnya menjadi semangat kita. Karena Pancasila ini sudah direcognize siapapun sebagai ideologi terbuka yang mampu dan mau dikoreksi. Kata seorang orang bernama Mahfud MD, ada prismatika pikiran bahwa Pancasila bisa menjadi penyeimbang dari pergolakan ideologi-ideologi dunia. Ada kata-kata in artenum te amabo, aku akan menyintaimu selamanya. Demikian sebuah ideologi seharusnya diterima oleh para generasi muda. Karena apa? Dengan menyintai ini akan ada daya juang. Ketika ada daya juang itu, mengalirlah sebuah semangat. Semangat Sumpah Pemuda, semangat pemuda untuk berkarya. Saudara-saudara peserta webinar yang saya muliakan, bagaimana kita memiliki daya, upaya untuk memajukan diri, tapi harus tidak lupa menyapa globalisasi, menyapa industrial 4.0, menyapa yang lain-lain yang berkembang, yang rupanya tidak lagi hari, tahun, tapi sudah detik per detik. Menyapa globalisasi, menyapa industrial 4.0, mungkin society 5.0, namun kita harus tetap pada starlight Pancasila. Ini yang akan menjadi semangat kita. Kemudian apa? Kalau kita lihat generasi Z yang tadi, kemudian dia mengangkat jargon-jargon teknologi dengan kreativitasnya yang tinggi, kita tidak bisa menghold pikiran dia. Sebenarnya dia sudah terkonstruk oleh teknologi, terkonstruk oleh ide-ide, terkonstruk oleh kreasi yang dia miliki. Kita tidak bisa membungkam dia. Jadi Pancasila mampu memodifikasi ide mereka. Pancasila menjadi bintang pengarah mereka. Termodifikasilah ide-ide mereka agar mereka yang gemar teknologi tidak kerana dehumanisasi. Ini yang penting ya. Humanisme justru berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Pancasila mampu menjadi jembatan dari perspektif sebagai bintang pengarah. Kemudian bagaimana?
Ketika mereka generasi Z itu tadi, yang penuh dengan kemampuan nalarnya yang tinggi, dengan teknologi menjadi cita rasanya, ya kita bagaimana? Ada yang namanya providing feedback, berikan feedback yang segera, kemudian bangun sebuah tatanan pikiran dari teknologi, tetapi tidak lupa humanisasi. Kita tegakkan prinsipal. Ketika itu pula trust harus dibangun. Banyak pilihan dan alternatif. Bangun tingkah laku, morality, etik. Itu yang harus dikembangkan. Nah, Pancasila itu berisi prinsipal, berisi sebuah kepercayaan, berisi sebuah pilihan-pilihan, etika, morality, relationship, responsibility. Itu semua ada di sana, saudara-saudara mahasiswa yang budiman. Ini saya ambilkan terminologi-terminologi yang berbaunya kayak begitu untuk menjawab dari tantangan pikiran yang sekarang sedang berkembang. Itu yang bisa saya sampaikan kepada saudara-saudara. Tentunya saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Dan saya tetap untuk membuat suatu pikiran-pikiran bahwa bagaimana Pancasila itu menjadi sebuah bintang yang mengarahkan kita, setiap perilaku kita, tindakan ke depan, dan membuat kita semuanya untuk tahu bahwa Pancasila adalah energi bagi bangsa Indonesia untuk menciptakan unity and diversity, berbeda-beda tapi satu jua. Karena persoalan kita adalah variannya negeri ini dengan besarnya negeri ini. Itu yang saya sampaikan pada hari ini sebagai keynote speaker. Mudah-mudahan nanti akan dinuansai oleh pikiran-pikiran para narasumber yang lainnya. Dan tentu saya ucapkan selamat untuk saudara-saudara Himpunan Mahasiswa PPKN. Terima kasih dan salam Cendol Dawet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi.